Baik, kita lanjutkan ke potongan gambar yang ketiga, yaitu terkait dengan organ perikardium, tri pemanas, kandung empedu, dan liver. Di sini terkait dengan wuxing untuk perikardium dan tri pemanas termasuk ke dalam organ yang bersimbol api. Sedangkan liver dan kandung empedu termasuk organ yang bersimbol kayu atau pohon. Terus untuk kaitannya dengan tingkat energi, perikardium dan liver ini termasuk ke dalam Jueyin, sedangkan tri pemanas dan kandung empedu masuk ke dalam Shaoyang. Kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan Jueyin, yaitu perikardium dan liver. Di sini liver energinya adalah naik dari kaki menuju dada, sedangkan perikardium adalah energinya turun dari dada menuju tangan. Terus kita analisa apa yang naik dan apa yang turun. Ternyata di sini energi yang naik dari kaki menuju dada ini melambangkan adanya kenaikan jumlah materi darah secara internal. Jadi tugas liver ini adalah menaikkan atau boleh dibilang mendaur ulang darah atau materi darah yang rusak menjadi bahan baku darah kembali secara internal. Jadi liver ini di sini terkait dengan materi darah internal. Liver ini menaikkan materi darah internal. Kemudian perikardium kenapa dilambangkan dengan turun dari dada menuju tangan? Ini perlambangnya adalah bahwa perikardium ini mendistribusikan atau menyebarkan materi darah yang sudah dinaikkan oleh liver ke seluruh tubuh oleh perikardium. Jadi ada keseimbangan tingkat energi menyerap kembali secara internal materi darah atau boleh dibilang juga materi padatan. Kemudian perikardium bertugas menyebarkan kembali gitu. Nah, di sini ada perputaran diserap kembali dan disebarkan oleh perikardium, diserap kembalinya oleh liver dan disebarkannya oleh perikardium. Nah, selanjutnya apabila terjadi hal-hal yang bersifat patologis, bagaimana ketika liver defisien, bagaimana ketika liver ekses, bagaimana perikardium defisien dan perikardium ekses, dapat kita simpulkan dari naiknya materi darah secara internal dan disebarkannya materi darah ke seluruh tubuh. Jika liver defisien, apa yang terjadi? Jika liver ekses, apa yang terjadi? Jika perikardium yang ekses, apa yang terjadi? Jika perikardium yang defisien, apa yang terjadi? Bisa disimpulkan sendiri. Kemudian terkait dengan Shaoyang antara tri pemanas dan kandung empedu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada yang naik gitu dari tangan menuju kepala,
dan ada yang turun dari kepala menuju kaki. Apa itu perlambangnya? Gitu. Ternyata ini terkait dengan suhu atau panas eksternal. Jadi tri pemanas ini mengatur pola menaikkan suhu atau menaikkan panas dari eksternal disedot menjadi panas atau suhu di dalam tubuh. Kemudian di sini kandung empedu yang dilambangkan dengan turunnya energi dari kepala menuju ke kaki, ini sebagai perlambang adanya pembuangan energi panas dari badan dari badan keluar menuju eksternal. Jadi keseimbangannya adalah tri pemanas, menarik suhu atau menarik panas dari eksternal ke dalam tubuh, sedangkan kandung empedu berfungsi mengatur pengeluaran suhu badan dari tubuh ke luar atau ke arah eksternal. Bagaimana penjelasan lebih lanjut tentang kandung empedu mengatur pembuangan suhu dari badan ke eksternal? Di sini dapat kita pahami bahwa pembuangan panas ke luar atau ke eksternal itu melibatkan organ-organ yang lain, gitu. Yaitu bagaimana cara mengeluarkannya, yaitu melalui sistem pembuangan depan maupun sistem pembuangan belakang. Nah, yang dimaksud dengan sistem pembuangan belakang adalah lewat BAB, gitu. Sedangkan sistem pembuangan lewat depan adalah melalui BAK atau buang air kecil. Kalau BAB tadi buang air besar. Nah, yang lewat saluran depan ini di samping BAK adalah bisa juga ejakulasi, kemudian bisa juga menstruasi. Nah, di samping pengeluaran panas lewat organ pembuangan depan dan belakang ini juga bisa melibatkan pembuangan panas ini lewat kulit, gitu. Berarti kan melibatkan organ-organ sepanjang permukaan tubuh. Di samping itu pembuangan panas juga bisa melibatkan ke paru-paru, gitu. Jadi dengan adanya pola napas kita, tentu itu juga mengeluarkan panas dari badan, dari tubuh keluar. Nah, jadi fungsinya kandung empedu ini mengatur kapan harus dikeluarkannya panas, kapan panas itu harus ditahan. Jika terjadi persoalan di kandung empedu ini, akan menyebabkan sistem pembuangan panas itu menjadi terganggu. Misalkan jika kandung empedunya defisien, kemungkinannya adalah gangguan terjadi panas dalam, kemudian sulit BAB, sulit BAK, gangguan menstruasi, atau juga bisa terjadi gangguan ejakulasi, gitu. Nah, kemudian kalau kandung empedunya ekses, kemungkinannya apa? Bisa jadi keringatnya berlebihan. Ada hal yang lain, contohnya seperti yang diambil kandung empedunya. Nah, di sini kandung empedunya yang diambil, namun kan empedunya tetap diproduksi. Karena tidak ada pengaturan oleh kandung empedu yang dibuang lewat operasi tersebut, maka bisa dikategorikan selalu ekses, empedunya selalu ekses. Nah, kandung empedu yang berlebihan ini kebanyakan membuat badan menjadi dingin. Kenapa? Karena panasnya dibuang terus.